Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari pada mata kuliah Sinyal Sistem dan Kendali pertemuan keempat. Oke guys, kita akan ngomong masalah operasi dasar sinyal. Apa aja yang akan kita bahas, yaitu pertambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, sama pencerminan. Oke, jadi persiapkan MATLAB-nya ya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, pertambahan dan pengurangan. Ya, kita pada pertambahan dan pengurangan ini kita akan menggeser sinyal dan mundurin sinyal. Yang paling atas itu sinyal asli, kemudian kita akan menggeser ke kiri, kemudian kita akan menggeser ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Oke, ini adalah persamaan sinyal aslinya, di mana tadi sudah diketahui dia adalah sinyal diskrit. Ada 1, 2, 3, 4, dia punya magnitude yang berbeda-beda, kemudian 0 untuk yang lainnya. Oke Jung, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya tentang mengenerate sebuah sinyal. Oke, ini adalah coding MATLAB-nya. Bagaimana kita membuatnya? Oke, pertama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu T. T itu adalah sumbu X-nya. Mulai dari 0, di spasi 11 sampai 5. Oke, next berikutnya kita akan membuat sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu kalau di situ variabelnya saya kasih nama A. Kemudian setelah itu jadilah seperti itu ya sinyal aslinya. Kemudian untuk memundurkan sinyal atau digeser ke kiri, kita hanya cukup membuat stemnya itu T. T-nya itu ditambah atau dikurangi. Kalau dia mundur atau masuk ke kiri berarti dia dikurangi, kalau ke kanan berarti dia ditambah. Oke, next berikutnya. Kalau misalnya kita pengen naikin atau nurunin dari sinyal, berarti yang tengah itu, yang warnanya biru itu adalah sinyal asli, kemudian yang bagian atas itu geser ke atas, kemudian yang bagian bawah geser ke bawah. Oke, berapakah amplitudenya? Amplitudenya 2, frekuensinya 1. Dari T sama dengan 0 sampai 5. Ini berbentuk sinus. Ini juga sudah saya terangkan untuk generate sinyalnya di sinyal generation di pertemuan ketiga. Oke, say. Next, berikutnya kita akan masuk ke programnya. Programnya sebenarnya mudah juga, sama, kita akan mendefinisikan T atau sumbu X-nya dulu. Kemudian rumusnya kita masukkan untuk mendefinisikan Y-nya. Kemudian setelah itu berbeda dengan yang tadi guys. Kalau yang tadi geser kanan kiri, yang di utik-utik adalah T-nya. Sekarang kalau naik atau turun, yang diutik-utik adalah A-nya. Oke, bagian Y-nya atau A-nya. A plus 5 untuk naik, A min 5 untuk turun. Gampang kan guys? Iya. Oke. Next. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini kita akan membuat zooming atau zooming ya. Jadi dia bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, ini adalah sinyal aslinya itu warnanya biru, sinyal diperbesar itu warnanya merah, dan sinyal diperkecil warnanya itu adalah kuning. Oke, ini adalah sinyal aslinya guys, sama ya. Untuk amplitudenya 2, frekuensinya 1, ini sinyal aslinya guys. Lalu kita ingin membuatnya menjadi 5 kali lebih besar atau 5 kali lebih kecil. Kalau 5 kali lebih besar berarti dia harusnya dikalikan. Kalau dia 5 kali lebih kecil berarti dia dibagi. Oke guys. Nah, ini adalah contohnya. Kalau misalnya ya sama, pertama adalah mendefinisikan T terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita mendefinisikan Y-nya yaitu A-nya, kemudian setelah itu kita melakukan pembesaran. Pembesaran itu adalah A-nya dikalikan dengan berapa yang pengen dibesarkan berapa kali, misalnya 5 kali berarti dikalikan 5. Kemudian berikutnya adalah pengecilan. Kalau pengecilan berarti dibagi. Kalau misalnya pengecilannya itu pengen 1/8 berarti udah dikalikan aja 0,125 atau A dibagi 8 gitu aja boleh. Oke guys, gampang kan ya? Oke.
Untuk kalau tadi ada plot dan subplot, itu perbedaannya adalah kalau subplot itu ngasih tahu tentang posisinya. Jadi posisinya, misalnya pengen 2 baris 1 kolom, dia berada di kolom pertama, berarti nanti jadinya adalah 2 baris 1 kolom di kolom pertama, 2 subplot 2 1 1. Kalau di kolom kedua guys, 2 baris 1 kolom di kolom kedua berarti 2 1 2. Begitu guys, gampang kan ya? Itu hanya alamat dari si kotak-kotaknya, aksesnya tersebut ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke pencerminan. Kalau di pencerminan berarti yang biasa disebut dengan reflecting itu dia akan ke atas atau ke bawah. Nah, itu kalau misalnya kita pengen membuat sinyal yang bentuknya seperti ini guys, 2T kuadrat ditambah T plus 2, ini adalah persamaan polinomial, dan nanti pengennya sinyalnya akan seperti ini. Jadi sinyal aslinya itu yang warnanya biru, kemudian kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X itu berarti yang merah, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y berarti dia adalah warnanya kuning. Gampang kan guys? Nah, kalau di pencerminan itu pertama yang kita harus lakukan adalah sama, kita melakukan definisi T atau sumbu X-nya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan definisi sumbu Y di mana rumusnya dimasukin ke situ. Kemudian setelah itu bagaimana untuk mencerminkan terhadap sumbu X? Untuk mencerminkan terhadap sumbu X gampang, tinggal kita berapa panjang atau jaraknya. Kalau misalnya panjangnya nggak ada cuman nggak ada selanya, dia cuman min 1 kali A-nya. Nah, gimana kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu Y? Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, MATLAB punya flip LR ya. Flip LR di mana flip LR ini kita bisa kasih angka min 1. Oke guys, gampang kan ya? Nah, ini adalah hasilnya guys. Nah, itu adalah grafik asli. Kemudian yang dicerminkan terhadap sumbu X itu yang warnanya merah, dan yang dicerminkan terhadap sumbu Y itu adalah yang warnanya kuning. Nah, gampang kan guys? Seperti itu dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.